Dilaporkan kantor berita RMOL Sumut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini dijadwalkan berkeliling menyapa para relawan dan para tokoh masyarakat di Sumatera Utara. Ini adalah persoalan-persoalan substansial yang tentu menjadi pembicaraan. Untuk cawapres ya tentu kita saling menghormati juga atas dasar yang tentu situasi tadi saya sampaikan, yang substansial tadi. Siapa yang tentu nanti bisa menjawab hal itu. Bagaimana mempersembahkan ini kepada publik, tadi tidak beli kucing dalam karung, tidak kawin paksa, harus ada chemistry, dan juga preferensi yang terpenting adalah tentu juga kita harus melihat ini kan bukan sebuah cawapres kita coba sambil berjalan. Yang menjadi epicentrumnya sendiri kan Mas Anies. Bagaimana kemudian kontribusi cawapres penting sekali, tapi secara kalkulatif sejauh ini kami mendalami beberapa hasil riset itu rata-rata 12% ya. Jadi 88% itu magnet utama yang ada di calon presiden. Terkait rencana kunjungan tersebut, DPW Nasdem Sumut dan kelompok-kelompok relawan telah melakukan berbagai kegiatan. Untuk roadshow sang bakal calon presiden, beliau akan melakukan silaturahmi apa kabar kebangsaan dengan puluhan ribu relawan di Sumatera Utara. Demikian kata Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST usai menggelar konsolidasi bersama berbagai kelompok relawan Anies di kantor DPW Nasdem Sumut, Jalan HM Yamin Medan pada Kamis 27 Oktober. Iskandar menambahkan roadshow Anies di Sumut akan menjadi bagian dari upaya mereka dalam pemenangan menuju di Pilpres 2024. Untuk saat ini roadshow Anies hanya akan dikawal oleh Nasdem dan para relawan karena sejauh ini partai lain kan belum menyatakan koalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies. Demikian ungkap Iskandar didampingi Bendahara DPW Nasdem Iqbal Simangungsong, yang Ketua Dewan Pakar Rahutman Harahap serta Ketua Bapilu Salman Ginting. Rasain nih Pak, ya Allah, semuanya panggilin semuanya. Sosok calon presiden ke depan menggantikan Presiden Joko Widodo yang sangat tepat adalah Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya. Kenapa? Kita melihat dari rekam jejak beliau bersama Bapak Letjen Purnawirawan Soeharto. Anies waktu dia memimpin DKI relatif lebih baik dari yang lain. Kami Purnawirawan itu sebetulnya kami kan sudah berada di rakyat kan. Kita melihat itu fenomena apa yang terjadi di rakyat. Fenomena itu terjadi ya kami ada di situ. Kami ada di situ. Itu aja. Santun, hasil kerjanya juga bagus. Cara berpikirnya bagus, pengendalian dirinya dia bagus. Saya melihat itu ke sana dia. Jadi nggak ada dasar apa-apa, jangan terus katanya oh ini direkayasa supaya dia enggak. Malah saya melihat di Jawa Tengah itu seolah-olah yang direkayasa itu, maaf ya, Ganjar tuh seolah-olah menang di atasnya. Saya lihat di daerah itu daerah dia, enggak, dia nggak ada itu. Yang ada itu suara Anies. Saya kemarin jalan ke Jawa Tengah ya, Jawa Tengah kan pusatnya. Saya pikir di sana itu, wah, mungkin dukung Ganjar ya, enggak. Dukung Anies. Saya lihat di Jogja, apalagi mungkin Jogja, Anies sekolah di sana ya. Enggak, justru Anies. Saya ke Wonosari, justru Anies. Saya ke daerah-daerah manapun gitu, apalagi Purworejo, apalagi apa. Ini fenomena apa? Kalau saya melihat salah satu unsurnya adalah orang nggak puas dengan pemerintahan sekarang. Bapak Anies yang saya hormati, saya banggakan, calon presiden. Satu-satunya yang sudah dicalonkan oleh partai politik ya Pak Anies. Yang lain belum jelas. Kaum muda adalah kekuatan, bukanlah sekedar slogan atau jargon politik semata. Bagi Partai Demokrat, kaum muda memiliki histori
dan peran yang telah teruji dan terbukti sebagai anak zaman dan melahirkan zaman. Kaum muda yang selalu memiliki peran dan deterministik dalam sejarah perjalanan bangsa ini harus segera disadarkan untuk kembali menjadi garda terdepan dalam menentukan arah bangsa ini. 2 tahun lagi, bangsa ini akan menggelar pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Demikian kelompok muda yang diwacanakan sebagai salah satu kekuatan politik yang signifikan, harus memiliki representasi dan yang konkret untuk mengintervensi secara langsung hajatan politik tahun 2024. Sampai saat ini profil yang dianggap memiliki kapabilitas sebagai representasi konkret anak muda adalah Ketum Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ini bukanlah sekedar klaim semata. Selama AHY menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat memiliki kenaikan elektabilitas signifikan seperti survei yang baru dirilis Litbang Kompas dengan menempatkan Partai Demokrat dalam 3 besar dengan angka 14% yang berpotensi untuk terus naik. Kedua, AHY selalu masuk dalam 5 besar survei sebagai tokoh yang diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Artinya, ada harapan yang disematkan oleh rakyat untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Ketiga, AHY pernah menjadi lulusan terbaik saat masih berkecimpung dalam dunia militer. Keempat, AHY memiliki struktur dan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mewadahi keterlibatan anak muda dalam menyongsong perubahan dan perbaikan. Kelima, soal wawasan AHY tidak perlu diragukan. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Anies Baswedan, seorang akademisi dan teknokrat ulung yang merasa nyaman dan memiliki chemistry ketika berdiskusi dengan AHY. Selain itu, AHY saat ini sedang menjalani studi S3. Kesimpulannya, AHY merupakan tokoh yang memiliki profil konkret untuk menjadi representasi anak muda dalam memimpin bangsa ini. Saya kira jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama untuk perubahan dan perbaikan bangsa ini. Kami sudah berkeliling Jakarta Pusat. Rakyat menanti agar koalisi segera deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan wakil presiden. Rakyat menghendaki Anies AHY untuk maju berpasangan memimpin perubahan dan perbaikan bangsa ini. Masyarakat Aceh diminta satu barisan dengan Partai Nasdem untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden dan pemilihan presiden di 2024 mendatang. Hal ini menjadi penting karena sebelum sampai ke tahap pendaftaran saja sudah begitu banyak rintangan yang dihadapi Anies. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Aceh Tuku Taufikul Hadi di kantor DPW Partai Nasdem Aceh Nasdem Tower Aceh, Banda Aceh pada Kamis 27 Oktober. Untuk itu kami mengajak masyarakat Aceh untuk menyingkirkan berbagai rintangan tersebut. Demikian kata Taufikul Hadi dikutip dari kantor berita RMOL Aceh. Di sisi lain, kata Taufikul Hadi, meskipun nantinya Anies menang, tetapi partai pendukungnya lemah, maka sama saja dengan membunuh Anies. Sebab itu jika ada pendukung Anies, maka dirinya juga memohon untuk ikut mendukung Nasdem agar mampu menjaga Anies dengan baik. Soal siapa calon wakil presiden 2024 yang mendampingi Anies, Taufikul Hadi mengaku partainya tidak masuk ke domain itu. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahwa Anies telah diberikan hak sepenuhnya. Kita berharap cawapres tersebut harus bisa dilihat betul oleh Anies yang cocok dan bisa melengkapi kelemahannya serta harus memiliki kekuatan seperti pejuang. Demikian pungkas Taufikul Hadi.